Gimana kalau permainan viral yang lagi hype gitu malah jadi permainan yang merenggut nyawa? Hai teman-teman, welcome back. Bareng lagi sama Venda di sini, dan di video kali ini aku bakalan mengulas salah satu buku yang aku unboxing kemarin. Yang ini nih, Oke Marketing. Bagus ya. Dan ya, salah satu di antara bukunya adalah ini, Rumah Bunuh Diri karya Kak Ainun Nisa. Ini tuh urban thriller dan bukunya tipis banget, kalian bisa lihat. Walau tipis tuh berhasil bikin cerita yang lumayan kompleks menurutku. Buku ini tuh bercerita tentang Ardiana yang pindah ke sebuah rumah mewah di sebuah kompleks baru di perumahan mewah gitu. Dan rumahnya itu dikenal sebagai rumah bunuh diri. Kenapa? Karena semua anak yang tinggal di rumah itu tuh mati dengan cara bunuh diri. Nah sebenarnya Ardiana sendiri tuh udah depresi gitu orangnya dari awal. Namun bagusnya selama dia tinggal di situ, dia tuh malah menemukan teman baru yang dijuluki The Boys. Hidupnya dia yang sebelumnya suram tuh kini jadi lebih berwarna. Pada suatu malam dia tuh datang ke sebuah pesta, dan di pesta itu dia itu malah main permainan werewolf yang mengancam nyawa dia dan teman-teman dia. Kira-kira seseru apa sih buku ini? Mari kita langsung ke reviewnya ya. Dari awal aku baca buku ini sampai bab pertengahan, chapter-chapter pertengahan gitu tuh aku dibuat ketawa sama tingkah Ardiana dan juga The Boys. Sahabatan mereka tuh nunjukin kalau mereka tuh masih anak muda banget yang masih suka hal-hal yang kekinian gitu. Terus ada beberapa referensi pop culture juga yang dimasukin ke buku ini yang membuatku merasa buku ini tuh lebih kekinian dan merasa lebih deket gitu sama aku. Terus gaya penulisannya si penulis ini tuh bisa dibilang enak banget ya, walaupun ini tuh buku debut. Kayaknya penulisnya tuh udah sering gitu ya nulis novel, nulis cerpen atau mungkin nulis cerita gitu di platform-platform online. Cuma sayangnya selama baca tuh aku merasa narasinya tuh kayak too much gitu loh. Ada beberapa hal yang menurutku nggak perlu dijelaskan tuh dijelaskan. Jadi kesannya tuh kayak bertele-tele atau terlalu banyak narasi gitu, dan akhirnya aku pun skip beberapa bagian dan langsung cari inti permasalahannya. Narasinya sendiri diceritakan dari sudut pandang orang pertama, pakai sudut pandangnya Adriana. Walaupun pakai sudut pandang orang pertama, aku tuh merasa nggak bisa bersimpati gitu dengan apa yang dialami Adriana dan juga orang-orang di dalam buku ini. Aku merasa karakter developmentnya di dalam buku ini tuh masih kurang. Ya, mungkin karena bukunya tipis kali ya, apalagi ini novel debut penulisnya. Aku rasa kalau suatu hari lagi Kak Ainun ini nulis buku lagi, ceritanya tuh bakalan jauh lebih bagus dari buku yang sekarang. Aku nggak sabar banget kok kalau Kak Ainun nulis buku lagi. Aku nggak sabar buat baca karena aku penasaran banget dengan cerita seperti apa lagi yang bakal dibawa sama Kak Ainun di dalam bukunya. Untuk plotnya sendiri, sejujurnya plotnya tuh nggak membosankan, mungkin karena bukunya tipis. Jadi aku tuh nggak merasa kalau plotnya itu membosankan, dan aku bisa selesaiin buku ini tuh dalam waktu singkat banget, cuma 2-3 jaman gitu. Ya walaupun aku selingi dengan kesibukan buat konten lain, kerja dan lain sebagainya, aku tuh masih bisa nyelesain buku ini karena tuh ini tuh tipis banget. Selain itu beberapa bagian juga aku skip karena aku merasa udah dapat penjelasan. Cuma sayangnya ya di awal buku itu kayak nggak ada tanda-tanda kalau buku ini tuh horor atau thriller gitu. Soalnya tuh lebih banyak bercandaannya antara si Ardiana ini sama The Boys gitu kan. Nah, thrillernya tuh baru kerasa waktu permainan werewolfnya itu dimulai. Tapi gimana ya? Sebagai seorang penggemar thriller nih, bagiku si vibes thrillernya juga tuh bagiku kurang terasa. Apalagi pelakunya di dalam novel ini tuh aku udah bisa menebak kalau pelakunya itu pasti salah satu di antara mereka. Cuma nggak nyangka aja gitu kalau pertemanan tuh bisa jadi seperti itu. Cuma aku nggak nyangka aja kalau bakalan dibawa kayak gitu, dimana teman-temannya ini bisa dibilang nggak sadar lah kalau si pelaku ini sebenarnya adalah teman mereka sendiri. Ya emang ya, terkadang kalau kita udah percaya sama orang, kita tuh nggak sadar gitu kalau kita tuh sebenarnya lagi dikibulin sama orang itu. Aku nggak merasa kalau novel ini tuh ada plot twist, tapi jujur novel ini tuh semakin ke belakang ketegangannya itu semakin ditambah, walaupun aku sendiri nggak merasakan ketegangan itu, udah lempeng-lempeng aja gitu. Mungkin udah kebanyakan baca novel thriller karya, but aku tekanin lagi, ini adalah novel debut dari penulisnya, dan aku berharap banget Kak Ainun nulis buku lagi dengan tegangan yang lebih ditambah lagi. Terakhir, untuk rating, buku ini tuh aku kasih rating 3,8 aja di Goodreads. Dan kalau kalian penasaran gimana cerita Rumah Bunuh Diri ini, kalian buruan baca aja sendiri dan nikmatin sensasi keseruan
si buku tipis ini. Kalian bisa beli buku ini di toko buku langganan kalian, atau kalian bisa baca di Rakata juga ada. Nanti aku bakalan kasih link di mana aku beli buku ini di description box. Jadi kalau kalian penasaran, kalian buruan beli sekarang juga. Oke, kayaknya sampai sini aja reviewku. Kita bakalan ketemu di video yang lainnya. Tapi sebelum berakhir, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan klik lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Aku bakalan ngeracunin kalian lebih banyak lagi soal novel thriller, fantasi, horor, dan juga romance. Terus ada rekomendasi dan ya buku style random gitu buat kalian. So kita ketemu di video selanjutnya. See you next video guys, bye bye.